Rambutan Ustaz. Dapat rambutan nggak tadi Ustaz? Apa? Ada wawak ambil rambutan kan? Iya. Kita udah dikasih. Itu Iya. lumayan lah kan. Nongkrong sore-sore gini. Karena katanya lagi musim rambutan di sini. Mejanya cantik ya. Ya, kita kan apa Ustaz? Memberdayakan apa yang ada. Halal ini kan, halal kan. Subhat. Maka katanya lagi musim rambutan. Jadi ya alhamdulillah dapat rambutan tadi Ustaz. Iya. Ngomong musim. Sekarang ini banyak musim-musim Ustaz. Contohnya yang paling marak sekarang ini musim politik. Nah, agak apa nih? Bisa kita kait-kaitkan aja. Agak panas nih kalau udah cerita politik. Panas. Apalagi masalah itu lah kan politik agama dan lain sebagainya. Cuman ada kalau Ustaz tengok betulnya tuh ada politisi agama itu cuman Ustaz? Politisasi agama politisasi agama atau sebagian orang menyebutnya dengan politik identitas gitu mungkin ya. Ya, saya melihat begini, ini kan sudah lama terjadi kan dari semenjak 2014, 2019, udah akrab gitu kan. sama kita kayak gini-gini. Iya. Jadi kalau bahasa simpelnya ya bagi saya, politisasi agama atau politik identitas itu adalah menggunakan dalil-dalil agama, ya kan, untuk menjatuhkan lawan politik. Padahal terkadang mohon maaf lawannya pun Islam juga misalnya gitu. Jadi menggunakan dalil-dalil Quran, ya kan, dalil-dalil hadis gitu untuk membela orang yang dia dukung dan menjatuhkan orang yang tidak dia dukung. Walaupun sama-sama Islam. Iya, terkadang sama-sama Islam kan ya. Buktinya saja mohon maaf dulu ya kan, siapa yang tidak mendukung ini misalnya ya kafir lah. Ini jatuh-jatuhnya munafik lah ya. Jatuh-jatuhnya ya munafik, tidak mau membela Islam gitu kan. Padahal yang dibela juga Islam juga, ya kan? Yang setahun sekali mengadakan acara zikir di istana gitu. Ya pula ya. Iya. Gitu. Memang. Tapi menurut saya politisasi agama begitu sih. Menarik juga tuh Mas. Nah, yang menarik lah kan kayak kemarin lah lagi viral-viralnya. Iya. Ganjar ambil wudhu di syuting. Katanya itu termasuk ya politik identitas, politisasi agama. Cocok kayak gitu. Ya tergantung dari kalau yang saya sampaikan tadi ya, misalnya menggunakan agama untuk menjatuhkan lawan gitu kan. Menggunakan agama untuk menuduh lawan itu sesat dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Apa yang viral baru-baru ini di mana Pak Ganjar itu ngambil air wudhu gitu kan, yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi azan maghrib itu kalau nggak salah ya. Nggak salah. Iya kan. Jadi dari sisi mananya Pak Ganjar ingin menjatuhkan lawan politiknya kan? Ya pula. Kan tidak ada hal-hal yang kemudian menyebabkan kita harus membela berlebihan Pak Ganjar dan kemudian menjatuhkan lawan politik beliau gitu kan. Hanya karena video ngambil wudhu. Hanya karena video ngambil wudhu begitu. Ya, tapi kan kemudian yang banyak persoalan yang terjadi setelah itu. Contohnya kayak praktek pengambilan wudhu yang menimbulkan polemik lah. Contohnya kan kayak basuh tangan nggak gulung tangan. Habis itu sujud hidungnya nggak nempel di sejadah. Itu kan mungkin ini mengindikasikan bahwa itu kayak dibuat main-main, hanya sekedar untuk memuaskan hasrat masyarakat bahwa presiden harus Islami gitu. Gimana Ustaz? Ya soal kemudian apa namanya ketika berwudu tidak menggulung tangan gitu kan. Dalam video itu juga kan yang di shoot hanya pada bagian membasuh wajah kan. Kan belum sampai pada bagian membasuh tangan. Iya pula. Kalau sempat Pak Ganjar itu syuting untuk pengambilan video azan dari awal misalnya, dari basuh muka lah kita anggaplah, yang rukun-rukunnya saja kan. Dari basuh muka Pak Ganjar, muka yang wajib kan sekali ya, yang kedua dan yang ketiga sunnah. Muka, tangan, baru kepala, baru yang sunnah telinga gitu kan. Kaki itu azannya udah siap, ngambil wuduknya belum selesai itu. Jadi video tutorial gitu ya kan? Iya, ya
Ya kan namanya juga yang diambil kan nggak semua juga kan. Dan kita juga belum bisa menilai apakah beliau itu ketika membasuh tangannya menarik bajunya atau tidak kan, karena belum sampai pada tahapan membasuh tangan, baru tahapan membasuh wajah gitu. Dan kalaupun seandainya ada orang ambil wudhu tidak menggulung lengannya, lengan bajunya, dibiarkan basah, artinya itu sah juga tuh ya sah selagi bagian tangannya itu terbasuh oleh air. Mungkin sah tapi nggak kurang bijak mungkin. Ya bukan kurang bijak, basah ya. Ya yang penting kan wamsahu biru'usikum, ya, kan betul. wa aydiyakum ilal, ya bebas aja sebenarnya kan. Yang penting dari tangan sampai siku kena semua, tapi kan belum sampai pada tahapan itu gitu. Nah, itu juga belum tahu kelanjutan. Ya memang kuncinya tuh videonya dilanjutkan aja. Jawab, kan. Terus kan kayak masalah sujud itu ada yang protes hidungnya tidak menempel pada sejadah. Katanya wajib ya sujud hidung nempel, betul ya. Jadi dalam sujud itu kan yang wajib 7 anggota ya. 7. Yang pertama itu kening. Kening tidak boleh dilapisi oleh sesuatu yang menghalangi kening sampai ke tempat sujud, artinya harus terbuka gitu kan. Kemudian 2 telapak tangan, 3 jadinya. 3 ya. Kemudian 2 ini dengkul, jadi 5 kan. Kemudian bagian dalam dari jari kaki. Begini ya. Bagian dalam. Hidung nggak ada. Hidung itu hanya sunnah saja disampaikan ke tempat sujud, tapi tidak wajib. Dan nggak sampai juga membatalkan sholat. Nggak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau seandainya ada orang sujud, tangannya diangkat begini, atau kakinya diangkat ya. Atau kakinya diangkat 1. Gitu. Atau dengkulnya diangkat gitu ya. Itu bisa membatalkan sholat karena itu adalah bagian anggota sujud yang harus kena ke tempat sujud begitu. Wah, berarti agak juga kan, agak ngeri juga main-main kayak gini kan. Tentunya kan agak juga salah jadi. Kalaupun awak nanti pakai cara yang kayak Islami gini ya salah, nggak pun pakai cara agamanya salah. Karena tadi kan udah ada sekat bahwa identitas politik kami seperti ini gitu. Beda dari yang lain. Nah, kita juga kadang-kadang lucu ya. Kadang-kadang kita ini terlalu fanatik dengan yang kita dukung. Nah, itu dia. Sehingga mohon maaf kadang-kadang sesuatu yang benar tapi karena lawan dianggap salah. Nah, itu. Tapi suatu yang salah tapi karena itu dukungan kita, kita anggap benar. Contohnya misalnya karena mendukung salah satu paslon ya kan, salah satu capres, dinobatkan misalnya si A ini sebagai Imam Mahdi misalnya. Wah. Atau menobatkan seseorang sebagai Rasulullah gitu kan. Itu kan sesuatu yang keblinger kan, sesuatu bahaya, yang berbahaya, tapi ya pendukungnya adem-adem aja gitu. Ya, kenapa soal wudhu kok mereka ributnya bukan main gitu, bukan kalau gitu ya. Fanatis buta ini yang arahnya kalau lawan benar kita cari kesalahannya. Iya. Kalau punya kita salah kita cari pembenarannya. Bahaya juga tadi. Bahaya. Ya kalau kita seandainya pun misalnya orang yang kita dukung salah, ya kita harus kritik bahwa itu salah begitu kan. Apalagi mohon maaf hal-hal yang berkaitan dengan agama yang dalam tanda kutip bisa menyesatkan orang kan. Jadi memang tentunya harus memang ada satu sikap yang harus jadi prinsip bagi setiap orang Islam kayaknya nih. Iya, jangan berprinsip seperti orang Khawarij. Orang Khawarij itu kan punya prinsip al-wala wal bara. Jadi dalam keyakinan Khawarij itu ada lawan, ada kawan. Jadi bagaimanapun kawan, bagaimanapun salahnya kawan, ya kawan harus dibela. Betul pula. Walaupun salah itu. Parah. Bagaimanapun benernya lawan harus dijatuhkan. Nah itu prinsipnya orang Khawarij. Itu nggak benar gitu ya. Jadi prinsip, maksudnya jadi prinsip yang harus kayak awal Zat. Awal yang orang mungkin gampang terombang-ambing kan. Iya. Prinsip yang paten gimana lah, yang bisa perpegangi untuk menyongsong inilah musim-musim politik ke depan ya. Takut juga Wak terjerumus ke hal kayak gitu kan. Jadi gini ya. Misalkan ketika seseorang mendukung salah satu
paslon kan. Misalnya dia mendukung si G misalnya gitu kan. Ya dia silahkan saja sampaikan apa visi misi si G ini. Apa kelebihan si G ini. Kalau kekurangan pasti ada. Ya kan, kalau kekurangan pasti ada. Misalnya kita memilih si G sebagai calon istri kita, pasti punya kekurangan. Betul. Tapi juga kita tidak memandang kekurangannya kan. Yang kita pandang kelebihannya gitu. Kita tidak melihat kekurangannya gitu kan. Bukan gara-gara kemudian kita memilih si G jadi istri kita misalnya, kemudian kita menjelek-jelekkan semua wanita yang ada di dunia ini. Kita anggap yang lain jelek gitu kan. Begitu juga dengan orang yang tidak mendukung si G. Nggak perlu dia kemudian menjatuhkan atau menganggap atau kekurangannya itu dibesar-besarkan untuk menjatuhkan dia agar orang memilih yang kita dukung begitu. Jadi nanya, kau dukung A, ya kan? Kau apa aja lah. Ya silakan aja. Kebaikannya itu disiarkan. Apa visi misinya? Betul. Apa ya kan? Program-programnya? Apa programnya? Kita dukung B, dukung C, dukung D, ya saling menyampaikan kebaikan ya. Saling menyampaikan. Akhirnya yang beredar di masyarakat malah kebaikan ya kan. Iya. Bukan malah saling mencaci maki keburukan. Akhirnya yang beredar ya buruk semua. Iya. Akhirnya yang beredar ya justru mohon maaf ini bisa memecah belah anak bangsa kan. Betul. Ya banyak kan kasus 2019 saja gara-gara beda pilihan itu ada tetangga yang nggak cakapan, ada anak sama orang tua yang tengkar gitu kan. Ini jangan sampai terulang lah gitu. Yalah, memang kadang-kadang ini musim yang paling buat ribut itu ya musim politik. Iya. Tapi Ustadz mau tahu, musim yang lebih buat ribut, yang lebih buat susah. Musim undangan banyak. Iya, satu hari 5 gitu ya. 5. Ya kan? Pertama, awak makan daging 5 kali, darah tinggi naik. Habis tuh satu tempat 20, koyak cepek. Tambah naik darah tingginya. Koyak cepek. Ya kan? Jualan dapat cuma limpul, nombok limpul Ustaz. Rambutan lah kan.